Kali ini saya akan memutarkan sebuah film yang sangat menegangkan, yaitu The Drive. Jangan lupa subscribe dan like Movie Zikri. Film dimulai dengan seorang lelaki yang sedang berlatih. Dia adalah seorang anggota polisi yang bernama Rama. Sebelum berangkat kerja, ia sholat terlebih dahulu, memohon perlindungan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah mempersiapkan semua senjata yang ia perlukan, Rama pun meminta izin kepada istri tercintanya yang sedang hamil 7 bulan untuk pergi bekerja. Dan tak lupa dia meminta doa restu kepada ayahnya untuk siap dalam pekerjaan ini. Dan kita lihat di sini ada komandan mereka, yaitu Sersan Jaka. Dia bertanggung jawab atas keselamatan seluruh anak buahnya. Di sisi lain kita diperlihatkan dengan bos gangster yang sangat berkuasa. Dia adalah Tama yang menguasai pasar gelap. Dia sedang memberi pelajaran kepada anak buahnya satu persatu hingga pelurunya habis. Dia pun pergi membuka brankas kesukaannya untuk melanjutkan eksekusinya. Setelah mengambil senjata kesukaannya, dia langsung melanjutkan skripsinya. Kita kembali ke Jaka, di mana dia telah sampai ke tujuan dan bertemu dengan letnan, dan di mana letnan ini sangat meragukan anak buah baru yang baru lulus itu, yaitu Rama. Jaka yang sedang memantau gedung dan melihat situasi sekitar. Dan ketika situasi sudah aman, Jaka pun membagi dua grup 1 dan grup 2. Masing-masing grup masuk perlahan-lahan. Dimulainya dengan grup 2 yang sedang melihat seseorang menonton televisi tentang kasusnya Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Sementara itu tim 1 menahan seseorang yang bernama Rahmat yang ingin naik ke apartemennya. Sementara itu tim 2 yang berhasil masuk telah mengamankan salah satu anak buah Tama atau pesuruh Tama yang coba melarikan diri namun berhasil ditangkap dan diikat. Satu persatu lantai dinaiki. Mereka mengecek semua lantai demi lantai dan mengamankan anak buah dari Tama dan membungkus mereka. Setelah mengamankan seluruh tempat, grup 1 dan grup 2 berkumpul. Namun tiba-tiba seorang anak kecil datang. Komandan Jaka mencoba untuk interogasi dengan anak tersebut, tetapi anak tersebut melarikan diri dan memberitahu temannya kalau polisi datang. Tidak lama anak tersebut disniper oleh si tua bangka ini. Mengetahui kabar kalau polisi datang, temannya tersebut menekan alarm. Akibat alarm tersebut, bos Tama mengetahui kalau ia kedatangan tamu yang tak diundang. Akibat kejadian tersebut, bos Tama menelepon para sniper terbaiknya. Satu persatu para musuh yang di luar semua ditembak. Dor. Di sisi lain yang sangat mirip dengan legenda kita, yaitu Bruce Lee, mengambil golok dan langsung. Sementara itu mobil polisi yang ada di luar sedang dikasih rusak oleh anak buah Tama. Kita kembali ke Tama yang dimana dia sedang mengamati para polisi yang ada di markasnya dengan layar monitor dan meminta seluruh anggota rusun untuk bersenang-senang. Setelah mendengar pesan bos Tama, para anak buahnya pun menghujani Jaka dan anggota-anggota yang lain satu persatu. Secara bersamaan Tama memperkenalkan kita, yaitu Andi, kakak dari Rama, dan Mandok, penjahat nomor 1.
Ketika lagi berusaha melawan gempuran musuh, Sersan Jaka mencoba mendobrak pintu kamar kosong. Setelah berhasil memasuki kamar, mereka pun mengganjal pintu tersebut dengan beberapa properti yang masih dicicil. Salah seorang teman Rama tertembak, meskipun sudah dikasih tahu sutradara kalau dia bukan pemeran utamanya. Rama pun mencari jalan keluar dengan cara menghentak-hentakkan kakinya demi mendapatkan ruang yang kosong. Dia pun meminta kampak di temannya dan menghantamkan ke lantai sampai bolong. Sebagai komandan, Letnan Jaka melompat duluan, namun sayang ia sudah dinanti oleh anak buah Tama. Melihat tak ada jalan keluar, Rama pun mengambil kulkas yang di dalamnya masih ada ayam segar dan dia pun memanaskannya dan langsung bom. Akibat kejadian tersebut, Bos Tama menyuruh kedua algojonya untuk menangkap Jaka dan Rama. Setelah ledakan tersebut, para samurai datang. Mereka tak segan-segan membunuh. Di sisi lain, Rama yang sedang menyelamatkan beban satu ini untuk naik ke lantai atas, dikeroyok oleh beberapa anak buah Tama. Satu persatu disikat habis tanpa ada lecet sedikit pun di tubuh Rama. Hebat sekali. Baru saja mau melangkah mengangkat beban, Rama dihadang oleh seseorang yang memegang senjata api. Akibat ledakan tersebut, ia diketahui oleh anggota samurai. Kembali ke Rama yang mengangkat temannya dan memohon kepada Pak Rahmat untuk membukakan pintu. Pak Rahmat pun dengan ragu dan terpaksa ia membukakan pintu untuk Rama. Selang beberapa saat, para anggota samurai datang dan mengatakan kepada Pak Rahmat, "Kau jangan tipu-tipu, kalau kau tipu-tipu saya bisa bunuh kau." Karena curiga, bos samurai tersebut menancapkan samurainya di papan tersebut. Satu demi satu ditusuknya hingga mengenai pipi Rama. Dan Rama pun membersihkan dengan tangannya ketika samurai tersebut ditarik. Rama pun meminta tolong kepada Pak Rahmat untuk menjaga temannya, dan dia pun mencari teman-teman yang tersisa. Ketika Rama baru saja mau melangkah, dia ketahuan dengan anggota samurai. Anggota samurai yang lainnya pun mengejarnya hingga membuat Rama berkelahi dengan salah satu anggota samurai dan membuatnya tertempel di tembok seperti Spider-Man. Karena dalam naskah Rama tak boleh mati, Rama pun menghajar para samurai satu persatu. Dengan teknik-teknik yang ada dan pelatihan-latihan yang dia tempuh di kepolisian, dengan mudahnya para samurai-samurai tersebut dibantai habis satu persatu. Karena bantuan skenario dan skripsi yang disediakan oleh sutradara membuat para samurai tidak berdaya, meskipun mereka memegang samurai yang cukup tajam, tapi bagi Rama tak ada apa-apanya. Mengetahui ada bala bantuan, Rama pun menempelkan temboknya seperti Spider-Man dan dia masuk di rumah orang tanpa minta izin, keluar juga tanpa minta izin. Kita kembali ke Kapten Jaka, yang dimana dia telah mengetahui kalau setua bangka ini adalah dalang dari semuanya. Dia pun berjanji setelah bebas dari tempat ini dia akan memenjarakannya. Jaka pun meminta kepada seluruh anak buahnya untuk pergi menyelamatkan Raka dan temannya yang keberatan
bicara. Baru saja mau keluar, tiba-tiba mereka patungan. Karena hobinya Mandok ini adalah berkelahi tangan kosong, dia pun menyuruh Jaka untuk masuk ke dalam kamar. Asik. Mandok pun mempreteli pistol tersebut dan berkata kepada Jaka ini yang dia suka. Karena jam terbang Mandok lebih banyak, dengan mudahnya Jaka dihabisi oleh Mandok. Sementara itu Rama ditolong oleh kakaknya yang tidak pernah dia ketemu, dan mereka pun reuni membicarakan masalah keluarga, tentang apa yang terjadi, seperti apa juga yang terjadi pada kita dengan keluarga kita satu sama lain. Tak pernah ada selesainya, yang ada hanya berminta maaf dan salam-salaman. Setelah menyelesaikan permasalahan mereka berdua, Andi pun menyuruh Rama, jangan dulu keluar, saya dulu yang keluar karena saya sebagai kakakmu yang tercinta. Ketika Andi hendak menaiki lift, ia ditahan oleh Mandok yang sudah membawa Jaka untuk diserahkan kepada bos. Rama pun mencoba mengintip, namun yang dia lihat ternyata komandan mereka telah tewas di tangan Mandok. Jaka diserahkan ke Tama dan Andi dihantam karena telah melakukan pengkhianat akibat rekaman yang ada. Kita kembali ke Rama yang mendengar suara rintihan kakaknya yang sedang disiksa oleh Mandok. Rama pun melepaskan kakaknya Andi, dan Mandok menantang mereka berdua solo squad. Bisa kita lihat ketangguhan Mandok tidak diragukan lagi sebagai tangan kanan Tama, dan Andi juga tidak diragukan lagi sebagai tangan kanan Tama juga, namun dia membantu adiknya yaitu Rama sebagai kakak. Harus saling kerjasama, perpaduan jurus-jurus dan teknik-teknik yang mumpuni sehingga memojokkan Mandok. Mandok pun tewas di tangan Rama dan Andi. Di sisi lain, letnan yang gila pangkat ini datang menghampiri bos Tama dan menodongkan pistol, namun ternyata pistol tersebut ditembaki untuk anak buahnya, bukan untuk Tama. Dia pun meminta kepada Tama mencarikan jalan keluar. Andi dan Rama menemui bos Tama, namun ia ditembaki oleh letnan yang gila pangkat. Mengetahui dirinya sudah terpojok, dia pun membunuh bos Tama dan mencoba membunuh dirinya sendiri, namun pelurunya habis. Mantap betul sutradaranya. Melihat ada peluang, Rama pun menangkap letnan yang gila pangkat. Andi pun memberikan bukti rekaman yang ada dan menuntun mereka keluar dari gedung. Rama pun mencoba mengajak Andi untuk ngopi bareng, tapi Andi menolak. Dia lebih senang ngopi di tempatnya atau di markasnya. Film tamat. Jangan pernah macam-macam dengan polisi baru.